Oke, balik lagi bersama diskusi AJ. Mari diskusi dan mari berisik seperti itu. Jadi hari ini mungkin kalau semisal saya menyebut diskusi AJ, maka bumpernya adalah mari diskusi dan mari berisik, karena diskusi harus berisik. Kalau seluruh orang itu diam-diam saja, maka tidak ada resultan, atau semua orang mengiyakan, sifatnya otoriter seperti itu. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin bila mana dari saya si pembawa diskusi aja ya banyak kesalahan, mohon dimaafkan ya, karena ini saya tidak bisa uh, menyenangkan banyak orang seperti itu. Dan bagi para pegawai atau bagi para beberapa orang ya yang mungkin masih menerima THR, itu tolong disimpan dengan baik-baik. Saya ini hari ini saya kepengen bercerita tentang masalah tentang yang berhubungan tentang uang nih. Apa sih uang sebenarnya gitu? Apa sih uniknya kok membahas tentang uang gitu? Jadi ada banyak orang mungkin hari ini membahas kebebasan berpendapat dan lain-lain. Ya mungkin boleh lah, karena dalam rangka freedom of speech atau kebebasan berpendapat, seperti saya ya mungkin hobi ngomong, hobi mungkin mengisi banyak hal yang intinya melalui media bolehlah berpendapat. Tapi misal kalau semisal di negara ini masih banyak orang yang buang air besar sembarangan dan lain-lain, oke siap, berarti bangsa ini sudah menandakan sulit majunya, atau mungkin masih ada sistem perjodohan. Nah, saya pribadi benci sekali ya dengan sistem perjodohan. Minimal saya punya pengalaman lah kayak gitu. Yang keduanya memang benci aja ya gitu. Ya, orang tua macam apa yang menjodohkan nggak masuk akal sekali bagi saya, minimal bagi saya. Kalau ada orang tua yang tidak terima, silahkan sediakan tempat debat ya, sediakan tempat debat. Atau misal tidak terima lagi ya, ayolah mari kita diskusi seperti itu. Jadi balik lagi, saya pengen membahas tentang uang nih. Uang tidak hanya uang sih sebenarnya, tidak hanya uang, tapi ini sistem ekonomi. Jadi beberapa orang-orang yang selalu membahas ini itu sudah terlalu usang lah. Kita bahas tentang bagaimana sihir mata uang dan ekonomi modern. Jadi saya menaikkan grade sedikit mungkin, tapi ini sepengetahuan saya ya. Bila mana para pendengar kurang setuju dengan pendapat saya, silahkan di komen saja, atau mungkin di DM saja Instagram saya Magriza Apriansyah, atau di DM saja Instagram diskusi AJ bila mana tidak setuju, bila mana gitu. Tapi intinya saya pengen sharing saja sebenarnya tentang sihir mata uang dan ekonomi modern. Kenapa sih saya kepengen membahas sihir mata uang dan ekonomi modern? Menurut saya pribadi, dulu kalau misal ngomong sihir ya, merubah merubah ini menjadi ini, atau mungkin hal yang tidak ada menjadi ada, dan lain-lain. Misal ngomong ngomong sihir kuno, apa sih sihir kuno ya gitu, mungkin dibentuk di zamannya apa itu, musuh-musuhnya Nabi Musa itu kan, musuh-musuhnya Nabi Musa itu kan penyihir semuanya, yang merubah tongkat menjadi ular, tali menjadi ular, dan lain-lain. Itu kalau misal ngomong sihir kuno misalnya gitu. Atau mungkin witch atau penyihir juga berbicara tentang sihir kuno juga, yang dia menjadi cantik, yang dulunya tua jelek keriput jadi cantik.
Tapi sihir hari ini itu lebih sangat-sangat menakutkan. Pertama, lebih luar biasa, bahkan dapat mematikan ratus-ratus peradaban, berpuluh-puluh peradaban, dan lain-lain. Ya, kita berbicara sihir tentang ekonomi dan mata uang tuh. Kenapa saya bisa bilang ini sihir? Dulu di agama kepercayaan saya, Islam, Nabi Muhammad itu sebenarnya mengajarkan ada mata uang yang paling stabil, dinar atau dirham. Dinar atau dirham ini dikatakan lebih stabil karena 1 kilo uang, 1 kilo emas di Amerika, atau 1 kilo emas atau 1 kilo perak di Amerika itu sama dengan 1 kilo emas di Indonesia, atau 1 kilo perak di Indonesia. Jadi dinar dan dirham alat tukar yang paling stabil seperti itu, dan itu dibuktikan juga oleh bukan dibuktikan ya, dijelaskan pula oleh Francis Fukuyama, itu seorang ekonom asal Jepang kalau tidak salah. Dia menulis juga bahwa alat tukar paling stabil itu tetap dinar dan dirham. Tapi semenjak perjanjian Bretton Woods di Amerika itu mengubah collateral damage atau alat tukar yang sah itu menjadi bukan uang, tapi bukan emas atau perak, tapi uang. Karena dikatakan kita kenapa harus menggunakan emas, karena ketika emas dikonversikan ke barang, misal ke baju atau dan lain-lain, itu memiliki ketimpangan di dalamnya juga. Yang keduanya, bila mana setiap negara itu tidak bisa menghasilkan emas, maka tidak punya mata uang juga. Sebagian ada yang menjelaskan seperti itu di Bretton Woods. Maka di Bretton Woods, perjanjian Bretton Woods itu, maka disahkan bahwa emas itu bukan collateral damage atau alat tukar yang tinggi lah, atau alat tukar yang stabil, digantikan oleh mata uang tuh. Baik uang keping yang bentuknya sen atau bentuknya kepingan, atau baik mata uang kertas tuh, mata uang kertas dan lain-lain. Kenapa saya bisa bilang sihir? Pertama, misal ini kan para pendengar juga harus tahu, jadi bangsa Indonesia juga harus paham, harus bahasanya lebih jauh daripada hanya sekedar artis ini selingkuh dengan siapa misal, atau anggota dewan yang seperti ini dan lain-lain. Minimal masyarakat itu harus tahu seperti apa mata uang itu bekerja, dan seperti apa sihir mata uang itu bisa membunuh banyak orang atau bahkan berpuluh-puluh tahun setiap bangsa. Dimulai dari misal pertanyaannya yang paling gampang, kenapa mata uang setiap negara memiliki konversi yang berbeda? Misal $1 itu sama dengan konversi katakanlah hari ini 17.000 rupiah di Indonesia. Apa yang membedakan nih? Apakah setiap orang punya pertanyaan kepada pimpinan negara? Jangan-jangan memang setiap warga Indonesia atau setiap orang itu memang menikmati 17.000. Sekarang banyak orang tidak terima tuh, kok $1 itu 17.000, ini dari mana ini? Harusnya kan punya pertanyaan dari mana. Tapi memang ini sihir. Sejarahnya dari Bretton Woods, maka setiap orang atau setiap negara harus mencetak uangnya banyak. Padahal yang saya tahu dolar Singapura baik dolar Amerika itu dicetak oleh perum peruri atau perusahaan yang fungsinya untuk mencetak mata uang termasuk di Indonesia. Jadi satu kertas yang dihasilkan di Kalimantan dicetak, diolah menjadi satu pohon yang ditebang di Kalimantan, ditebang,
diolah menjadi kertas, termasuk mata uang, diolah dan lain-lain menjadi mata uang. Dan seharusnya punya pertanyaan. Indonesia uang paling besarnya adalah 100.000. Logikanya nominal bahwa ini konsensus seluruh negara bahwa yang berkata nominal, bila mana nominalnya lebih banyak maka kan nilainya lebih banyak. Tapi kenapa? Karena ini berbicara sihir. Tapi kenapa uang 100.000 Indonesia itu tidak senilai atau bahkan lebih kurang atau mungkin di bawah dari 100 dolar Amerika atau bahkan 10 euro di Eropa? Mungkin ini jadi pertanyaan. Jadi setiap menteri keuangan atau orang-orang yang kuliah di ekonomi pembangunan berbicara ini dipengaruhi oleh ekspor dan impor pertama, atau dipengaruhi oleh suku bunga, atau dipengaruhi oleh utang negara dan lain-lain. Jadi ya kita cukup tahulah bahwa acuan negara yang memang banyak impornya tapi sedikit ekspornya, pertama banyak utang dan lain-lain, makin besar nominalnya makin bangkrut negaranya. Saya tidak mengatakan Indonesia itu mau bangkrut, tapi bahwa Zimbabwe itu sudah menekan 1 triliun atau bahkan 100 triliun, saya lupa, mata uang kertas paling tingginya. Dan dikatakan negara Zimbabwe itu seperti negara bangkrut atau bahkan hampir bangkrut. Ini seperti sihir ketika Nabi Musa memusuhi para penyihir Fir'aun tuh. Bagaimana Nabi Musa itu melawan sihir-sihir Fir'aun atau penyihir-penyihir Fir'aun yang merubah tongkat tadi menjadi ular. Ini lebih menakutkan di zaman penyihir-penyihir Fir'aun. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kenapa saya ngomong lebih menakutkan, karena ini beberapa orang tidak sadar di dalamnya. Saya kepengen menyadarkan beberapa orang. Pertama itu. Yang keduanya, orang Indonesia 100.000 rupiah itu dibawa ke luar negeri. This is a funny paper. Jadi orang di luar negeri mengatakan ini uang mainan nih, bukan uang beneran. Tapi kalau 100 dolar dibawa ke Indonesia, itu bisa ditukarkan di Bank Indonesia atau bahkan di kantor pos dan lain-lain, atau money changer dan lain-lain. Jadi ini soal sihir yang lebih menakutkan daripada sekedar penyihir-penyihir kuno, ya seperti itu. Jadi seharusnya Bank Indonesia sudah mulai maju tuh. Terus ada lagi mungkin hari ini mata uang atau nilai tukar Ethereum yang dulu saya memang tidak terima. Sekarang banyak orang yang ngomong riba dan lain-lain. Pertanyaannya, uang kertas dan uang kepingan riba atau tidak? Saya pengen tanyakan ke beberapa orang, riba atau tidak. Nah, hari ini melebihi daripada mata uang kertas. Dia mengatakan dirinya sebagai mata uang tidak terlihat atau Ethereum. Seperti itu. Yang dulunya memang, misal kenapa mata uang ini dijadikan sihir, saya doakan setiap orang yang mendengarkan itu kaya. Taruhlah katakanlah 1 miliar itu di bank. Katakanlah hari Senin. Taruh hari Senin di jam 9 pagi. Besok hari Selasa tarik lagi. Maka kamu yang punya uang, para pendengar yang punya uang 1 miliar, ditarik minimal 500 juta,
Anda harus membuat perjanjian terhadap kepala bank dan lain-lain, atau bahkan kepala cabang, atau bahkan kepala wilayah tuh, karena tidak bisa serta-merta langsung menarik. Keduanya, setiap orang diberikan sugesti bahwa bank yang berhubungan dengan uang ini, Anda telah disihir. Kenapa saya tadi bilang seperti itu? Kita taruh 1 miliar, tidak besok harinya narik 500 juta itu belum tentu bisa. Tapi dalam kenyataannya, para pendengar bahkan dapat melihat sendiri kenyataannya, setiap bank diberi polisi atau penjaga security. Dia akan memberikan rasa sugesti, rasa aman bahwa setiap orang yang menaruh di bank uangnya akan aman. Padahal yang saya tahu, uang ini akan diedarkan di bank manapun, bahkan satu bank dengan beda bank itu bahkan akan saling meminjam uangnya. Apakah ini bukan sihir? Ini sihir. Tapi di dalam rekening Anda, rekening digital Anda itu selalu menambah. Jadi ini sihir mata uang. Apalagi yang dulu memang 1 miliar ke 500 juta tidak bisa diambil. Sekarang lebih parah lagi, ada namanya nilai tukar Ethereum atau mata uang yang tidak bisa terlihat. Sangat menakjubkan. Ini kenapa saya hari ini kepengen bilang masalah mata uang dan ekonomi. Jangan-jangan sistem ini adalah merupakan sistem penjajahan yang modern. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertanyaannya, para pendengar pernah tanya enggak kepada pemimpin kita, atau pernah minimal bertanya kepada diri sendiri, Indonesia utang ke Cina atau utang ke Amerika Serikat datangnya itu apa? Dan tidak mungkin kita gedebuk datang dengan bentuk uang atau dolar misal, atau tidak bentuk datang dengan mata uang yuan. Pertama, pengadaan uang yang dikirimkan dari Amerika ke Indonesia terlalu beresiko tuh, takut dibegal di tengah jalan. Keduanya berat, uang dengan misal 1 miliar pun uang datang ke satu tempat ke tempat yang lain itu sangat berat. Dan pertanyaannya, apa nih yang datang ke Indonesia? Maka kita berbicara hal-hal yang kita nikmati pula itu merupakan bentuk dari utang. Misal MRT dan lain-lain, atau mungkin segala proyek yang keuntungannya menjadi agunan utang terhadap proyek itu. Misalnya gini, katakanlah seperti ini. Saya sebagai pemimpin, saya kepengen membuat desa wisata di Indonesia yang paling besar. Saya tidak punya uang tuh untuk membangun fasilitas, infrastruktur, atau mungkin pegawai awalnya. Saya tidak punya uang tuh. Maka saya pinjem ke negara lain. Yang dijaminkan apa? Bukan tempat wisatanya, karena memang tempat wisata sudah kepemilikan dari Indonesia, tapi keuntungannya, sahamnya, bahkan ini dikatakan sebagai investasi. Maka bahasa investasi juga termasuk pembodohan tuh. Setiap pemimpin, misal saya mendirikan desa wisata, saya akan menerbitkan surat utang obligasi yang akan menjadi nilai tukar utang ke negara tersebut. Dan Anda tahu, sangat luar biasa ya, rupiah mata uang kertas itu ditukar melalui surat yang berupa kertas juga, dengan dengan dilabeli surat berharga, surat utang obligasi. Ini kan sangat lucu ya. Di dunia ini banyak mengatakan
Bank Indonesia itu maju dan lain-lain. Surat utang, obligasi, mendatangkan investor. Kenapa tidak mendatangkan investor dari dalam? Orang mengatakan ya investor dari dalam juga tidak memenuhi atau tidak mencukupi volumenya. Nah, ini tidak adanya transparansi publik, jadi saya tidak pernah tahu juga tuh. Selanjutnya, kenapa saya suka membahas ini? Setiap intelijen juga berharap meremukkan suatu negara itu melalui mata uang dan ekonomi. Kenapa saya bilang sihir tadi? Bahkan sekelas CIA itu meremukkan meremukkan suatu negara dengan melalui mata uang atau ekonomi. Seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, sistem ekonomi hari ini merupakan sistem penjajahan jenis baru. Bahkan di beberapa buku termasuk Hitman atau Conversation of Economic Hitman, mungkin saya salah ya judulnya, cek saja di internet. Hitman itu tulisan karya John Perkins. Uang dan sistem ekonomi itu bisa mengelabui agama pertama, bisa mengelabui sistem yang mungkin Amerika hari ini plutokrat atau oligarki dan lain-lain. Itu uang atau sistem. Jadi silahkan dicek, silahkan punya kesadaran tinggi bahwa munculkan pertanyaan bahwa mata uang kita atau uang kita dan sistem ekonomi kita itu sangat-sangat sihir tuh, sangat-sangat bisa berganti. Tapi minimal karena Indonesia sudah di kepalang tanggung. Kenapa saya bilang di kepalang tanggung? Saya nggak mau membahas detail, silakan orang membaca sendiri sistem ekonomi dan yang berhubungan dengan uang, silahkan sendiri. Tapi saya ingin menekankan mungkin saran ya terhadap pemimpin kita, karena Indonesia sudah di kepalang tanggung, maka bentuklah dan manipulasilah sistem ekonomi kita dengan uang-uang yang ada. Misal saya terakhir baca itu MMT itu, Modern Monetary Theory itu, atau sistem keuangan modern. Teori sistem keuangan modern itu menurut saya sangat bijak dan sangat bisa diterapkan. Misal bangsa ini ketika ekonominya ingin stabil punya dua hal, misal. Satu, cetak uang yang banyak, baik berupa kertas atau maupun digitalisasi uang. Bisa. Maka kreditkan. Ini minimal menurut saya. Ketika ada para pendengar yang tidak setuju, silahkan cetak uang banyak-banyak. Misal Kementerian PUPR nih ingin membangun 1000 perumahan. Ini yang diberlakukan oleh negara-negara Eropa juga, atau bahkan negara Cina. Cetak uang banyak, lalu uang ini didistribusikan oleh Kementerian katakanlah Kementerian Perumahan, buat 1000 bangunan perumahan untuk warga negaranya utang, tapi tidak boleh ada bunga. Bila mana ada bunga, itu yang menjadikan inflasi di negara tersebut. Misal katakanlah di Indonesia dengan pemimpinnya punya kebijakan melalui Bank Indonesia atau orang yang lembaga yang punya kewenangan masalah mencetak uang atau fiskal, cetak uang banyak, dialihkan ke kementerian terkait, maka yang boleh atau orang yang boleh melaksanakan adalah kementerian terkait. Misal Kementerian PUPR, maka Kementerian PUPR lah yang boleh membangun. Setelah itu setiap orang yang menikmati bangunan itu harus membayar pajak dengan tinggi. Di luar negeri
banyak orang Indonesia bilang bahwa wah, hidup di luar negeri enak dan lain-lain, pendidikan gratis atau mungkin eh, kesehatan gratis dan lain-lain, tapi tidak pernah berpikir bahwa pajak di luar negeri itu sangat-sangat tinggi. Pajak di luar negeri itu sangat-sangat tinggi. Maka kuncinya minimal menurut saya di MMT, Modern Monetary Theory, cetak uang yang banyak, buat katakanlah dibuat perumahan, setiap orang mengembalikan uangnya, misal saya utang 1 miliar, harga rumahnya 1 miliar, maka kembali 1 miliar, tidak boleh melebihi dari 1 miliar, karena bila mana itu melebihi 1 miliar maka inflasi. Tapi harus ada pajak setiap tahunnya dalam rangka perimbangan keuangan. Setelah uang ini kembali ke Bank Indonesia maka bakar rupiah, karena sepanjang sejarah Amerika itu pernah bakar rupiah itu berkali-kali dalam rangka penyetabilan ekonomi di Amerika. Selanjutnya punya cara keduanya, misal Indonesia mau menerapkan sistem katakanlah seperti negara-negara Arab, dinar atau dirham. Nah, dinar atau dirham ini dibuat, misal uang kepingan yang beredar di Indonesia itu dilapisi emas atau perak dengan ketebalan tertentu dalam rangka penggambaran nominal. Misal satu keping itu dilapisi 2 gram perak atau 2 gram emas dalam rangka melambangkan 500 rupiah atau 1000 rupiah dan lain-lain sebagai nilai tukarnya. Ketika tambah naik 100 ribu rupiah maka 5 gram dan lain-lain. Toh Indonesia punya yang namanya Freeport dan lain-lain. Jadi ini bahasan saya mungkin sesi pertama ya. Bisa jadi ada sesi selanjutnya, silahkan dicek. Menurut saya ini menarik untuk dikaji. Silahkan untuk para pendengar juga mengkaji sihir mata uang dan sistem ekonomi modern. Dari saya cukup sekian, terima kasih.